Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Child Emperor yang berhasil menemukan Sandra, namun dalam perjalanannya kembali harus berhadapan dengan robot G5. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 98 versi read OPM atau versi manga stream. Dan buat kamu yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 98 ini, Child Emperor harus menghadapi salah satu monster kuat milik asosiasi monster dengan level bencana naga. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Child Emperor dan Waganma yang mau keluar dari markas asosiasi monster. Namun dalam perjalanannya, mereka dihadang oleh robot G5. Melihat robot tersebut yang lumayan tangguh, Child Emperor terpaksa menggunakan items robotnya. Kali ini dia mengeluarkan 3 bola dari dalam tas, dan bola tersebut satu persatu berubah menjadi 3 robot manusia anjing bernama Underdog Man. Setelah itu, Child Emperor menggabungkan ketiga robot tersebut hingga bertransformasi menjadi robot anjing besar dengan 3 kepala bernama robot Under Kerberos. Waganma yang melihat proses perubahan dan penggabungan dari robot-robot milik Child Emperor merasa kagum, karena ini akan menjadi pertempuran antar 2 robot tangguh. Robot G5 mengeluarkan 2 pedang dan bersiap meladeni robot Kerberos milik Child Emperor. Dia memberitahu Child Emperor jika dirinya berbeda dengan robot milik bocah jenius itu. Lalu robot Kerberos berlari menyerang robot G5. Namun secara tak terduga, Child Emperor juga mengeluarkan pistol berisikan rudal bercampur pelekat dari dalam tasnya dan menembakkannya sebagai serangan kejutan. Seketika robot G5 terkena tembakan tersebut, menyebabkan tubuhnya bercampur dengan lem pelekat, sehingga membuat robot tersebut tidak bisa bergerak. Lalu datanglah robot Kerberos yang menyerang robot G5. Si Waganma begitu menikmati pertarungan dari kedua robot itu, tapi Child Emperor langsung menarik dan mengajaknya untuk segera kabur dari markas asosiasi monster. Akhirnya mereka berlari meninggalkan pertarungan antara robot Under Kerberos melawan robot G5. Saat melewati lorong-lorong yang panjang, Waganma bertanya kepada Child Emperor, kenapa dia tidak ikut bertarung dengan robotnya tadi dan malah meninggalkan begitu saja. Karena seharusnya robot milik Child Emperor bisa menang. Child Emperor menjawab kalau robot buatannya itu kuat, tapi dia akan memakan waktu lama jika terus meladeni musuh dalam pertempuran. Karena menang dari monster bukanlah prioritas utama asosiasi pahlawan dalam misi ini. Mendengar jawaban tersebut, Waganma protes kepada bocah jenius itu. Karena menurutnya yang mengalahkan para monster kan memang pekerjaan dari para pahlawan. Selain itu, Papa Waganma pernah berkata kepadanya jika pahlawan harus berusaha lebih keras, karena uang yang mereka dapat adalah sumbangan dari banyak masyarakat. Child Emperor membenarkan argumen tersebut, namun dia mencoba berdalih jika tugasnya sekarang adalah mengantarkan Waganma keluar dari markas asosiasi monster. Tiba-tiba muncullah seekor monster dari depan mereka. Namun dengan mudah Child Emperor berhasil mengalahkan monster tersebut menggunakan peralatan canggih yang keluar dari dalam tasnya. Bocah jenius itu menasihati Waganma kalau percuma saja jika asosiasi pahlawan menang, tapi pada akhirnya dia tidak berhasil membawa Waganma keluar dari markas musuh. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan terus berlari melewati lorong-lorong dari markas asosiasi monster, hingga sampailah mereka berdua melewati jalan di mana ada bangkai dari monster Phoenix Man yang di chapter sebelumnya sudah Child Emperor kalahkan. Waganma yang melihat bangkai monster itu terkejut dan mengira jika monster Phoenix Man masih hidup. Tapi Child Emperor bilang kalau itu tidak perlu ditakutkan karena monster tersebut sudah dia kalahkan beberapa saat yang lalu. Sambil berjalan melewati bangkai monster itu, Waganma menyadari dan berkata kepada Child Emperor jika itu adalah si burung bodoh. Mendengar hal tersebut, Child Emperor cukup terkejut. Bocah jenius itu bercerita kalau si monster tadi juga bilang jika yang ia pakai itu adalah kostum. Child Emperor bertanya kepada Waganma, apakah monster itu adalah karakter yang terkenal? Waganma bercerita jika monster tersebut adalah karakter terkenal dan menjadi maskot dari siaran komedi pada acara TV. Tapi siaran tersebut sudah selesai gara-gara kebanyakan humor yang tidak jelas. Waganma menambahkan jika burung itu benar-benar bodoh, karena dia sampai sering sekali mati dalam acara tersebut.
Child Emperor terkejut dengan kalimat terakhir yang Waganma katakan. Dia bingung kenapa si burung bodoh itu sering mati. Waganma melanjutkan ceritanya, kalau dulu si burung bodoh pernah tertabrak tiang listrik, pernah juga terbakar hidup-hidup, dan seterusnya. Tapi saking bodohnya burung itu, dia selalu hidup lagi di episode berikutnya dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Mendengar cerita tersebut, Child Emperor terdiam. Waduh, kayaknya bocah jenius ini punya firasat buruk nih guys. Mereka terus berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Si Waganma berpendapat jika itu semua hanyalah acara TV yang tidak ada hubungannya dengan para monster di asosiasi monster ini. Namun bocah jenius itu berpikir serius, karena menurutnya jika seseorang berubah menjadi monster karena kostum yang ia pakai, besar kemungkinan kemampuan dari karakter kostum tersebut akan terwariskan saat orang itu berubah menjadi monster pula. Perlahan, bangkai dari monster Phoenix Man itu mengeluarkan banyak cahaya kecil, dan cahaya tersebut semakin lama semakin terang. Child Emperor dan Waganma terkejut. Beberapa saat dari balik cahaya itu keluar wujud Phoenix Man yang sudah bereinkarnasi menjadi monster dengan level bencana tingkat naga. Dia bercerita jika Gyoro pernah memberitahunya ketika monster dihadapkan dalam kondisi yang membuatnya nyaris mati, maka itu adalah kesempatan emas untuk menjadi kuat secara instan. Melihat monster itu bangkit lagi, Child Emperor tidak tinggal diam. Dengan sigap dia langsung mengeluarkan pistol berisikan rudal bercampur pelengket dari dalam tasnya, lalu menembakkannya tepat ke arah monster tersebut. Namun Phoenix Man malah mengembalikan serangan itu dengan cara mengipaskan kedua sayapnya yang lebar tersebut, sehingga menghasilkan serangan hawa panas yang sangat besar. Child Emperor terkejut. Dengan sigap dia melindungi Waganma dengan barir digitalnya yang berbentuk payung. Beberapa saat kemudian, setelah hawa panas itu mulai menghilang, dengan berani Child Emperor keluar dari barrier tersebut dan berlari menyerang monster Phoenix Man lagi. Bocah jenius itu meminta Waganma untuk tetap berlindung di dalam barrier. Karena sudah menghabiskan banyak stok robotnya, Child Emperor terpaksa harus bertarung secara langsung menggunakan sisa senjata yang ada di dalam tasnya itu. Bocah jenius tersebut mengeluarkan pedang, tameng, dan beberapa senjata pendukung untuk bersiap menyerang monster Phoenix Man tersebut. Namun dengan kedua sayapnya, lagi-lagi Phoenix Man mengipaskan hawa panas untuk menyerang pahlawan kelas S itu. Akan tetapi, Child Emperor berhasil menahannya dengan film perisai transparan yang dia pasang. Monster Phoenix Man merasa tertantang. Kali ini dia ingin memastikan kekuatannya memang benar sudah meningkat atau belum. Caranya dengan menyerang Child Emperor sekali lagi dengan serangan paruh burungnya. Sambil percaya diri, Child Emperor juga bersiap-siap dengan serangan tersebut. Karena dia sudah memasang 5 lapis film perisai, dan dia berencana akan menyerang habis-habisan saat Phoenix Man sudah tertahan oleh perisai tersebut. Sambil mengambil kuda-kuda, Phoenix Man bersiap untuk menyerang. Lalu dia terbang dengan kecepatan tinggi. Phoenix Man berubah menjadi seperti layaknya burung phoenix yang diselimuti hawa panas di sekitarnya. Panas tersebut menyebabkan perisai lapis 5 milik Child Emperor dapat tertembus dengan mudah. Pahlawan kelas S itu terkejut dan dia tidak dapat menghindari serangan besar itu. Benar saja, seketika Phoenix Man menghantam Child Emperor tepat di depan tameng terakhir yang bocah jenius itu pegang dengan sangat keras. Saking kerasnya serangan tersebut menyebabkan tameng milik Child Emperor bengkok dan membuatnya terlempar cukup jauh, hingga membuat tubuh kecil pahlawan kelas S itu menabrak dinding lorong. Setelah berhasil menjatuhkan Child Emperor, Phoenix Man tersenyum dan tertawa karena dia telah benar-benar berhasil menjadi lebih kuat. Waganma yang melihat kejadian itu secara langsung terkejut dan ketakutan. Dia tidak percaya jika Child Emperor, sang pahlawan kelas S, dapat dikalahkan. Dengan sombongnya, monster Phoenix Man berkata jika dirinya sekarang ini telah menjadi yang terkuat dan keberadaannya adalah nomor 1 dari seluruh makhluk hidup. Phoenix Man meminta pahlawan jenius itu untuk tidak menangis karena dia akan mengirim Child Emperor ke akhirat sebelum dia sempat merasakan rasa takut. Si Child Emperor yang menunduk itu gemetaran dan perlahan dia malah menangis. Bocah jenius itu memberitahu jika dia menangis bukan karena takut, tapi karena kesal dengan keadaannya yang begitu lemah. Padahal dia sudah menyiapkan semuanya dengan sangat terperinci. Tapi di luar dugaan, bahkan monster yang bukan anggota eksekutif saja bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Sambil menangis, Child Emperor berkata jika dia tidak menyangka harus menggunakan senjata pamungkasnya dalam menghadapi Phoenix Man. Setelah itu, bocah jenius tersebut berdiri dan mengangkat jam tangan yang ada di tangan kirinya sambil berteriak, "Datanglah padaku, Brave Giant!" Beberapa saat kemudian, datanglah 5 bor yang berukuran raksasa muncul dari arah yang berbeda. Bor-bor tersebut menembus setiap tembok dari markas asosiasi monster, sehingga membuat beberapa monster yang berada di dekat bor itu juga ikutan hancur. Efek dari munculnya bor-bor itu sampai membuat kota Z mengalami guncangan besar seperti gempa.
Beberapa pahlawan yang berada di permukaan menjadi kebingungan, termasuk staf Sekinger yang selaku penanggung jawab misi tersebut. Para pahlawan mengira jika gempa ini disebabkan karena ada monster yang akan muncul. Namun, staf Sekinger memberitahu mereka jika getaran yang terjadi disebabkan karena 5 objek yang tidak diketahui telah berkumpul di lokasi yang sama, di dalam bawah tanah. Lalu, kelima bor itu berkumpul ke arah Child Emperor dan menggabungkan diri dengan pahlawan kelas S itu. Beberapa saat kemudian, ledakan besar terjadi. Dari balik debu itu diselimuti kilatan-kilatan listrik dalam jumlah banyak. Setelah itu Child Emperor berteriak, "Mari kita mulai!" Secara mengejutkan, dari balik debu ledakan tersebut muncul tangan robot raksasa dengan cepat menyerang dan memukul Phoenix Man dengan sangat keras, membuat Phoenix Man tertabrak dinding dan terlempar sangat jauh. Serangan tersebut bahkan sampai menyebabkan tembok dan pilar-pilar di sekitar mereka juga ikutan hancur. Setelah itu, di hadapan Phoenix Man muncullah robot raksasa milik Child Emperor. Dengan percaya diri, Child Emperor berkata jika dia sudah mengantisipasi keadaannya tadi dan menyiapkan bagian-bagian robot itu di sekeliling markas asosiasi monster. Waganma yang melihat robot milik Child Emperor tersebut protes. Menurutnya, harusnya pahlawan itu mengeluarkan senjata pamungkasnya sejak tadi. Namun, secara mengejutkan, Phoenix Man dapat berdiri lagi, guys. Bahkan, serangan besar tersebut tidak menyebabkan tubuhnya terluka. Phoenix Man sependapat dengan apa yang Waganma katakan. Menurut Phoenix Man, setelah mengeluarkan Sandra, sambil menerobos dinding-dinding dengan menggunakan bor-bor besarnya itu, harusnya Child Emperor bisa dengan mudah kabur dari markas asosiasi monster. Namun hal itu tidak dia lakukan. Phoenix Man menduga dan bertanya kepada Child Emperor, apa ada suatu kendala besar yang membatasi pemakaian robot itu? Ternyata waktu pemakaian robot itulah yang menjadi masalah, guys. Robot milik Child Emperor hanya bisa bertahan dalam waktu 3 menit saja. Mengetahui waktu penggunaan robotnya yang begitu pendek, Child Emperor harus mengalahkan monster itu dalam waktu yang sangat singkat. Mampukah bocah jenius itu melakukannya? Mengingat level kekuatan dari monster Phoenix Man sekarang telah berada di tingkat naga. Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 98 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita manga One Punch Man chapter 98 yang ending scene-nya memperlihatkan Child Emperor yang harus mengeluarkan robot pamungkasnya untuk menghadapi monster Phoenix Man karena monster tersebut telah bereinkarnasi dan sudah berlevel bencana naga. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian langsung dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man season 3 selanjutnya.